beberapa tahapan yang ada di dalam Perbuk tersebut untuk pembangunan zona integritas. Yang pertama adalah OPD nanti harus mencanangkan proses pembangunan zona integritas. Nah, dalam proses pencanangan ZI ini, maka harus ada upaya penandatangan fakta integritas. Di dalam Perbuk nanti sudah ada fakta integritasnya seperti apa, bentuk contohnya. Kemudian harus ada proses penandatanganan piagam pencanangan pembangunan zona integritas. Nah, di dalam Perbuk juga sudah ada contohnya seperti apa. Nah, ini contoh-contoh tersebut bukan berarti sebuah sebuah Al-Quran lah yang harus plus ciplas seperti gitu. Jadi nanti silakan dimodifikasi, dilihat kembali bagaimana isi dari fakta integritas dan piagam pencanangan pembangunan tersebut dan disesuaikan dengan OPD-nya masing-masing. Apabila memang nanti OPD-nya akan melaksanakan atau menyepakati apa-apa saja yang akan dicanangkan kemudian menjadi fakta integritasnya antara pimpinan dengan bawahannya. Nah, itu nanti hanya sebagai contoh saja panduan, silahkan dilihat kembali nanti dalam Perbuknya kita share nanti ya Bapak dan Ibu melalui grup. Nah, kemudian setelah proses pencanangan ZI, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan lagi, yaitu proses pembangunan ZI. Nah, pembangunan ZI ini tentu saja, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, adalah penerapan dari 6 area pembangunan zona integritas yang bersifat konkret di seluruh perangkat daerah dan kawasan terpadu. Jadi, kita berharap bahwa pembangunan ZI ini tidak menjadi sebuah hal yang hanya ada di ending gitu. Kalau tahun-tahun kemarin mungkin Bapak dan Ibu pahamnya PMPJI pas pada saat PMPJI guru kemudian ngisi lah LKE. Jadi jangan hanya sekedar berdasarkan LKE, tetapi proses pembangunan ZI itu memang harus betul-betul bersifat konkret dan dirasakan gitu oleh organisasi itu sendiri, sehingga organisasi itu bisa mereform dirinya sendiri untuk lebih baik. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar di atas kertas lah, tidak hanya sekedar perencanaan saja, gitu. Tetapi betul-betul 6 area ini dilaksanakan secara nyata di seluruh area, segmen yang menjadi core bisnisnya OPD tersebut. Nah, kemudian di dalam proses pembangunan ZI pun nanti ada ada tahapan proses pemilihan dan penegakan unit kerja yang berpotensi WBK dan WBM. Nah, setelah proses pembangunan ZI, nanti tentu saja ada proses penilaian dan pengusulan. Nah, penilaian ini tentu saja dilaksanakan oleh TPI dan TPN. Nah, TPI adalah internal kita, isinya itu biasanya TPI itu inspektorat, kemudian bagian organisasi, Bapeda, OPD-OPD tertentu yang nanti mungkin terkait dalam aspek pembangunan zona integritas dan melaksanakan pengawasan secara keseluruhan di Kabupaten Sumedang. Tetapi intinya nanti tim penilai internal itu ada di inspektorat. Nah, kemudian setelah melaksanakan penilaian mandiri oleh TPI, dalam hal ini adalah inspektorat, maka TPI melaporkan kepada Pak Bupati pengusulan dan kemudian nanti Pak Bupati mengusulkan ke Kemenpan mengenai OPD-OPD mana saja yang memang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai perangkat daerah yang WBK dan WBBM. Nah, itu tahapan itu untuk tahun 2020 atas penilaian pembangunan zona integritas 2019, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Itu kemarin di DPM PTSP sampai 3 hari 3 malam tidak tidur nih teman-teman yang diarahkan untuk berpotensi WBK WBM ini sudah menyelesaikan PMPJT-nya. Alhamdulillah kita sudah pada tanggal 17 kemarin sudah ending, sudah di-close PMPJT-nya oleh Kemenpan RI yang mudah-mudahan bisa sukses lah. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan pelaporan melalui PMPJI, kita direview oleh tim penilai nasional. Tim penilai nasional ini biasanya terdiri dari Kemenpan RB, kemudian KPK, kemudian ada Ombudsman, dan ada mungkin kementerian-kementerian tertentu yang ditetapkan melalui keputusan Kemenpan mungkin ya. Nah, kemudian TPN dalam hal ini
setelah mereview usulan-usulan tersebut, kemudian menyampaikan hasil reviewnya ke Menteri Pan-RB. Dan Pan-RB inilah yang nanti menetapkan bahwa unit tersebut memang sudah layak dan dinyatakan mendapatkan predikat WBK atau WBBM. Itu secara sekilas tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada desain pembangunan zona integritas. Jadi sebenarnya simpel sih sebenarnya proses tahapannya itu hanya pencanangan, pembangunan, penilaian, kemudian review dan penetapan. Yang paling susah itu adalah di proses pembangunan JT-nya. Bagaimana komitmen pimpinan OPD bersama-sama dengan para stafnya, termasuk sekretariat kabit dan kemudian sampai ke staf di sana, berkomitmen untuk menerapkan 6 area tersebut secara konkret di seluruh aspek pelaksanaan kegiatan di OPD-nya. Itu yang paling susah sebenarnya. Nah, itu perlu kesadaran diri sendiri dan perlu komitmen dari pimpinannya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pengawasan secara langsung dari pimpinan, karena Pak Bupati, Pak Wabub, dan Pak Sekda secara intens memang komitmennya tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan JT ini, maka saya kira teman-teman di OPD pun di bawah asesor, para sekretaris dan agen perubahan secara bersama-sama, ayo kita memiliki komitmen yang jelas terhadap proses pembangunan JT ini. Lanjut. Nah, kemudian selanjutnya ini saya akan menyampaikan secara sekilas pencanangan pembangunan JT. Nah, pencanangan pembangunan JT ini kan merupakan deklarasi pernyataan dari pimpinan perangkat daerah bahwa instansinya itu telah siap membangun zona integritas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pencanangan, kemudian piagam pencanangan, fakta integritas sudah ada di dalam ini, di dalam Perbumnya nanti bisa dijadikan contoh. Nah, kemudian proses pencanangan ini dilakukan apabila pimpinan dan seluruh sebagian besar pegawainya itu telah menandatangani dokumen fakta integritas. Nah, saya kira fakta integritas kan bukan hal yang baru, karena kita semua pada saat menjabat jabatan struktural, saya kira semua pejabat struktural sudah menandatangani fakta integritas. Nah, mudah-mudahan fakta integritas ini juga di breakdown ke stafnya. Jadi semua orang nanti di OPD tersebut memiliki fakta integritas gitu, secara jelas apa yang akan dilaksanakannya. Nah, kemudian setelah proses penandatanganan fakta integritas, maka nanti mungkin OPD bisa mengajukan kepada Pak Sekda melalui kami, mungkin kepada Pak Bupati melalui kami, melalui Pak Sekda, mungkin untuk proses penandatanganan piagam pencanangan pembangunan JTI-nya. Nah, kalau proses penandatanganan piagam pembangunan JTI-nya, kita memang berharap ketika Bapak dan Ibu di OPD melaksanakan proses penandatanganan piagam pencanangan pembangunan itu bisa dihadiri oleh Pak Bupati atau misalnya selevel Pak Sekda. Karena sekarang kondisi kita sedang corona, kita sudah pernah menanyakan ke Kemenpan apakah bisa nggak secara virtual, gitu. Artinya secara virtual sah-sah saja Bapak dan Ibu kalau misalnya nanti kita karena kondisi kita tidak bisa melaksanakan tatap muka untuk proses penandatanganan piagam pencanangan, Bapak dan Ibu bisa mengajukan untuk proses pencanangannya ini melalui Vkom. Itu sudah kami tanyakan ke Kemenpan dan dibolehkan. Asal nanti bisa lengkap, ada apa ya, artinya ada dokumentasinya gitu. Tetapi kan kita sudah pada masa AKB ya, masa AKB sekarang ya, lihat-lihat sikon saja mungkin nanti dan dikomunikasikan secara clear dengan pimpinan gitu. Apakah bisa ada waktu untuk proses pencanangan ini? Kami persilakan gitu. Kami menunggulah tahun sekarang karena kita ingin bergerak tahun sekarang setelah Perbum ini kita sahkan. Nah, kemudian penandatangan dokumen fakta integritas ini dapat dilakukan secara massal, gitu ya. Itu seperti biasanya pada saat proses pelantikan atau mutasi itu kan sudah seringlah kita laksanakan ya, untuk fakta integritas ini. Nah, kemudian apabila seluruh pegawai belum menandatangani fakta integritas, jadi artinya proses pencanangan pembangunan JTI ini tidak harus menunggu seluruh pegawai dulu gitu. Kalaulah sebagian pegawai sudah menandatangani,
silahkan dicanangkan agar secepatnya Bapak dan Ibu bisa melaksanakan pembangunan di 6 area JTI ini. Nah, setelah dicanangkan, tanda tangankan kembali itu kepada pegawai yang belum menandatangani dokumen fakta integritas. Dan itu nanti akan menjadi dokumen tidak terpisahkan ketika Bapak dan Ibu melaksanakan PMP JTI. Nah, kemudian kita berharap sih proses penandatangan ini bisa dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Itu dapat disaksikan oleh ketua dan atau anggota tim pembangunan zona integritas minimal yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pertama eselon 2B. Kalau tidak Pak Sekda, Pak Bupati, mungkin nanti kita berharap Pak Inspektur, karena beliau menjadi anggota tim yang koordinatornya lah di dalam pembangunan JTI ini, karena JTI ini menjadi core bisnisnya inspektorat, karena di situ target kinerjanya ada di situ. Dan kemudian juga jangan lupa melibatkan unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakat ini bisa perguruan tinggi, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pencanangan pembangunan JTI dalam masa COVID ini silakan bisa dilaksanakan virtual, atau misalnya tidak virtual pun, artinya dalam tatap muka langsung, mungkin bisa dilihat bagaimana efektif dan efisiensinya. Dan kita juga harus sama-sama melihat sikon lah, karena protokol kesehatan juga perlu diperhatikan. Itu mungkin dari aspek pencanangan pembangunan JTI. Lanjut, Neng. Nah, untuk proses pembangunan JTI, ini merupakan penerapan 6 area, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Nah, nanti akan ada beberapa indikasi program dan kegiatan yang bisa dijadikan tolak ukur Bapak dan Ibu di OPD untuk menyusun rem aksinya masing-masing dalam proses pembangunan JTI. Nah, kemudian kita bagi di dalam proses pembangunan ini, yaitu ada di level pemerintah daerah, level unit kerja, kemudian sampaikan nanti pada saat proses pemilihan dan penetapannya. Nah, di level pemerintah daerah, kita sudah membentuk tim pembangunan JTI Kabupaten untuk tahun 2020 itu kita sudah membentuk, kemudian ditetapkan keputusan Bupati, dan kita juga melaksanakan asistensi serta penilaian mandiri dan monek berkala. Itu adalah tupoksi secara intinya lah, inti tupoksi dari tim pembangunan JTI itu tersebut. Kita harus melaksanakan asistensi, penilaian mandiri, dan monek berkala. Nah, kemudian di level perangkat daerah atau unit kerja, itu tentu saja juga harus dibentuk tim kerja perangkat daerah untuk pembangunan JTI ini. Nah, tim ini ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah. Dan bersama-sama dengan tim kabupaten, tim unit kerja ini, perangkat daerah ini melaksanakan pembangunan JTI, melaksanakan penilaian mandiri dan monet secara berkala. Dan saya kira kalau Bapak dan Ibu asesor kemarin terlibat secara langsung di dalam proses PMPRB dan PMP JTI, saya kira hal-hal ini sudah familiar lah dilaksanakan. Penilaian mandiri seperti apa, self assessment dan monet berkala juga harus seperti apa. Itu kemarin secara saya kira sudah disampaikan oleh teman-teman dari inspektorat untuk hal teknisnya. Nah, kemudian di dalam proses pembangunan pun ada proses pemilihan dan penetapan untuk perangkat daerah yang berpotensi menjadi WBK dan WBB. Tapi memang ada beberapa persyaratan gitu ya. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk yang perangkat daerah yang berpotensi WBK WBM, yang pertama, OPD itu memang strategis di dalam melaksanakan pelayanan publik, tetapi bukan berarti OPD yang lain yang tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat itu tidak melaksanakan pembangunan JTI gitu. Karena aspek pelayanan publik kita asumsikan ada dua kalau di pemerintahan daerah. Ada yang bersifat intern memberikan pelayanan dan ada bersifat ekstern. Kalau intern berarti dia memberikan pelayanan kepada OPD-nya sendiri dan OPD yang lain. Kalau misalnya ekstern, dia memberikan pelayanan secara pure kepada masyarakat. Jadi jangan dipahami bahwa pelayanan publik itu adalah pelayanan yang bersifat ke masyarakat saja. Tetapi secara tidak langsung OPD yang memberikan pelayanan terhadap OPD yang lain seperti Setda itu secara tidak langsung pun dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik. Kemudian syarat kedua adalah perangkat daerah mengelola sumber daya yang relatif mungkin besar.
Karena dengan cakupan sumber daya yang besar, baik SDM, anggaran, kemudian hal-hal yang lain, ini sangat membutuhkan desain kinerja yang efektif efisien sehingga OPD itu bisa bekerja dengan lebih baik. Dan yang tidak kalah penting adalah ini nilai reformasi birokrasinya memang sudah relatif tinggi. Gitu. Tinggi berarti dia sudah yang minimal B lah atau misalnya BB dan lain sebagainya. Nah, untuk yang WBBM itu sudah WBK terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung OPD itu diusulkan untuk menjadi WBBM karena nanti persyaratannya berbeda untuk yang WBBM dan WBBK. Nah, kemudian penilaian mandiri oleh TPI ditetapkan Bupati dan disampaikan ke Kemenpan RB seperti yang sudah disampaikan tadi. Lanjut ini untuk proses pembangunan JI. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat penilaian mandiri tahapannya. Ketika teman-teman dan di OPD sudah melaksanakan proses pembangunan, maka di akhir tahun kita berharap tidak penilaian mandiri self assessment ini tidak di akhir tahun kan gitu. Jadi secara continue secara berkala, OPD bisa melaksanakan penilaian mandiri. Nah, kami sebenarnya sudah ngobrol dengan tim IT, kita akan membuat sebuah, dengan inspektorat juga, kita akan bikin sebuah sistem aplikasi sederhana untuk self-assessment ini. Nanti di dalam aplikasi itu kita masukkan LKE JI, LKE PMP JI. Nah, kemudian nanti teman-teman secara selain LKE, kita juga di dalam sistem itu nanti kita akan memasukkan reaksinya para OPD di dalam melaksanakan pembangunan JI. Kemudian selain reaksi, kita juga akan memasukkan reaksi monefnya. Nah, monef inilah yang harus dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Pokja, kemudian asesor yang mengassessment dan yang mengapprove, kemudian nanti oleh inspektorat tersendiri sama dengan tim pembangunan JI Kabupaten. Nah, itu secara bersensang dan aksi monefnya itu harus dilaksanakan dan harus direalisasikan, dan kita berharap disetting per triwulan untuk proses self assessment sehingga nanti teman Bapak dan Ibu di OPD bisa mudah-mudahan sistem aplikasinya bisa selesai minggu ini atau minggu depan, kemudian kita share ke Bapak dan Ibu, kita bikin sesederhana mungkin. Yang terpenting adalah bahwa LKE itu penilaian mandiri itu bisa dilaksanakan secara simultan, berkala per triwulan sekali, baik oleh asesor, kemudian oleh TPI dan kami oleh tim pembangunan JI Kabupaten. Nah, itu sehingga nanti pada akhir tahun tidak perlu ngabereg-bereg deui, tinggal nanti kita lihat sudah sampai sejauh mana OPD mengisi aplikasi tersebut, dan dari situlah nanti kita TPI bisa melaksanakan evaluasi tanpa harus secara babak belur lah, artinya tuh babak belur ya, tapi secara teman-teman di OPD juga kan ribet nih kalau dipaksakan dalam satu hari. Tapi kalau dicicil sebulan sekali mengisi dan lain sebagainya, per triwulan dilaksanakan monef secara berjenjang dan lain sebagainya, itu bisa bagus lah nanti kesananya. Nah, kemudian penilaian mandiri ini memang terdiri dari dua komponen ya, komponen pengukit dan komponen penghasil. Walaupun Kemenpan RB sudah menyatakan bahwa LKE ini akan berubah, tetapi sampai sekarang untuk PMPJ ini memang belum berubah. Jadi masih memakai LKE yang lama. Entah kapan perubahannya, bisa tahun depan atau misalnya tahun depannya lagi, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti nanti di Perbub itu kita masukkan contoh dokumen LKE-nya dengan dokumen eviden yang minimal harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu di OPD. Itu minimal ya. Nah, maksimalnya itu nanti bisa berkembang pada saat proses evaluasi, karena evaluasi JI kan Bapak dan Ibu sudah mengalami sekarang. Yang di Perbub itu adalah dokumen minimal yang harus dipenuhi. Nanti yang maksimalnya silakan dilengkapilah selengkap-lengkapnya. Mau bundel banyak-banyak gitu juga silakan
kita ini kan nanti kan bisa dipilah dan dipilih mana dokumen yang layak dan mana dokumen yang tidak layak. Nah, kemudian komponen pengungkit ini terdiri dari 6 area, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan sama dengan kualitas pelayanan publik. Dan komponen hasil itu ada terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kemudian terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Komponen hasil ini orientasinya itu adalah hasil survei, Bapak dan Ibu. Jadi nanti untuk komponen pengungkit pemenuhan dokumen eviden itu hanya ada di aspek pengungkit saja. Komponen hasil itu lebih ke hasil survei yang dilaksanakan. Kalau tahun kemarin hasil surveinya dilakukan oleh DPS. Nah, kalau tahun sekarang berdasarkan informasi dari Kemenpan kemungkinan oleh Kemenpan langsung dan bisa dilakukan secara online. Artinya nanti kami minta sejumlah ASN dengan nomor HP-nya, kemudian kita sampaikan ke Kemenpan, nanti Kemenpan yang akan men-share link mana yang harus diisi oleh perangkat daerah. Itu saja mungkin. Termasuk yang pelayanan publik, karena pelayanan publik hasilnya itu ke masyarakat, itu lebih ke masyarakat. Nah, mekanismenya seperti apa itu belum disampaikan secara detail oleh Kemenpan RB. Nah, kemudian bagaimana peran TPI di dalam hal proses penilaian mandiri? Apa yang harus dilakukan oleh TPI itu sendiri? Nah, TPI dalam hal ini dia berperan sebagai konsultan bagi perangkat daerah yang akan melaksanakan pembangunan JPI. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi, jangan ragu-ragu, Bapak dan Ibu silakan berkomunikasi dengan kami di sini dengan inspektorat, bukan berarti kami lebih baik dan lebih tahu, tetapi kita bisa share, kita bisa diskusikan solusi apa yang terbaik ketika terjadi sesuatu lah, ketika terjadi apapun di OPD itu kita diskusikan. Dan kemudian TPI juga berperan selaku fasilitator di dalam proses asistensi dan pendampingan pembangunan JPI. Dan tentu saja TPI di sini harus melaksanakan berperan sebagai konsultan, bukan konsultan ke OPD ya, tetapi lebih ke konsultasi ke TPN terkait dengan pembangunan JPI. Kita pun dengan teman-teman dari inspektorat sering berkonsultasi ke Kemenpan RB untuk hal terkait pembangunan JPI ini, terutama kemarin ya pada saat PMPN JPI, teman-teman dari inspektorat secara intens berkomunikasi karena mereka yang punya inspektorat yang menjadi kabupaten gitu ya, ini kabupatennya di inspektorat, admin kabupatennya di inspektorat. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian untuk LKS sekarang, LKS saat ini yang masih kita pakai tahun sekarang, komponennya ada bobot penilaiannya, komponen 60% dan komponen hasil 40%. Ini saya kira manajemen perubahan ada 5%, tata laksana 5%, manajemen SDM 15%, akuntabilitas kinerja 10%, pengawasan 15%, kualitas pelayanan 10%, dan komponen hasil pemerintahnya bersih, bebas KKN 20%, kemudian kualitas pelayanan publik 20%. Nah, ini bobot penilaiannya. Nanti bisa dipahami dan bisa dilihat-lihat bagaimana LKE-nya. Kalau saya sih berharap tidak hanya asesor yang paham, tidak hanya kasubag program atau kasubag umum, karena beda-beda ini OPD, ada yang drive-nya ke kasubag umum, ada yang ke kasubag program. Tidak hanya level itu, tetapi seluruh Pokja. Kita berharap seluruh Pokja memahami secara detail bagaimana isi dari LKE ini, sehingga nanti bisa maksimal hasilnya. Pengalaman kemarin yang 3 hari berturut-turut OPD yang akan diajukan WBK WBBM, ternyata kalau dikerahkan semua semua Pokjanya itu ternyata hasilnya bisa maksimal. Bahkan RSUD itu bisa nembus sampai 90 nilainya, lebih itu 90 lebih. DPMP TSP itu sampai 91, kemudian DRSU sampai 90 lebih. Ini sebenarnya merupakan merupakan gambaran lah. Kalau kita kompak di OPD-nya antara pimpinan OPD dengan Pokja-Pokjanya, insya Allah ini akan memberikan hasil yang maksimal. Gitu. Kemudian
Lanjut, Neng. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tim penilai ini terdiri dari TPI dengan TPN. TPN itu adalah pusat. Nah, kemudian TPI ini ada di kita, di pemerintah daerah. TPI ini tinggal dibentuk bupati, anggotanya adalah APIP dan atau unit lain yang mampu melaksanakan penilaian serta asistensi. Di kita anggotanya seperti yang saya sampaikan tadi memang APIP, kemudian bagian organisasi, kemudian Bapeda dengan BPKAD kalau tidak salah ya isinya itu. Bapeda memang dari aspek perencanaan itu kita libatkan. Kemudian tugas TPI nanti adalah melaksanakan penilaian mandiri dari aspek pembangunan JI oleh OPD. Nah, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada Bupati terhadap kelayakan perangkat daerah dan unit kerja untuk mendapatkan WBK WBBM dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap perangkat daerah yang telah mendapatkan WBK dan WBBM. Nah, ini perlu kami informasikan Bapak dan Ibu karena kemarin itu kondisi COVID selama 3 bulan itu pemerintah relatif stuck lah ya untuk aspek-aspek yang lain karena kita fokus ke penanganan COVID. Oleh karena itu tahun sekarang ketika kita melaksanakan self assessment itu baru bukan difokuskan sih, sebenarnya kita berharap semua OPD gitu. Tetapi kan kemarin baru kita panggil, kemudian kita assessment secara detail itu baru 10 OPD yang kita ajukan untuk mengikuti PMPJI secara online ke Kemenpan gitu. Nah, tapi OPD-OPD lain waktu itu oleh teman-teman dari APIP baru dikumpulkan, kemudian diarahkan. Nah, itu masih banyak yang belum mengisi. Sedangkan nanti teman-teman dari inspektorat itu akan menyampaikan secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan nilai dari RBJT perangkat daerah kepada Pak Bupati. Gitu. Nah, daripada nanti ada yang 0 nilainya nih. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu asesor silakan berkomunikasi ke kami atau ke para APIP di inspektorat, minimal menyampaikan dokumen-dokumen sesuai dengan LKE yang sudah disepakati pada saat sosialisasi atau akselerasi lah pemenuhan LKE PMPJT oleh teman-teman dari inspektorat. Itu mah bukan nganjing sirena, tapi memang benar. Itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari inspektorat, dari Pak Inspektur kepada Pak Bupati mengenai kondisi nilai RBJT OPD. Nah, jangan sampai 0 lah gitu. OPD yang lain ya, OPD yang lain di luar 10 kemarin gitu. Jangan berasumsi bahwa hanya 10 aja yang akan dinilai gitu atau dimasukkan nilainya ke Pak Bupati, enggak. Semua OPD akan dimasukkan nilainya oleh inspektorat ke Pak Bupati. Nah, kemudian TPN ini seperti yang saya sampaikan tadi isinya adalah Kemenpan, KPK, dan Lembaga Ombudsman. Nah, Ombudsman ini terkait dengan pelayanan publik Bapak dan Ibu, karena asesor ini sekaligus ex officio dengan sekretaris, ini Lembaga Ombudsman ini tahun kemarin kita masih dinilai di zona merah. Nah, tahun sekarang kita sudah menyampaikan surat ke seluruh OPD untuk melaksanakan self assessment terhadap kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Nah, itu melalui Google Form yang kami sampaikan melalui surat. Nah, itu baru kita capaiannya itu kemarin hasil dievaluasi belum semua OPD itu, baru sebagian kecil OPD dan nilainya pun kita masih sekitar rata-ratanya hasil pemenuhan tersebut 40-an, 40, sekian. Jadi masih merah zona integritas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik gitu yang ada di kita. Nah, oleh karena itu kami mohon para asesor ex officio sekretaris ini mengajaklah teman-teman di OPD-nya untuk ayo memenuhi standar kepatuhan standar pelayanan publik ini dan menyampaikan ke kami untuk kami evaluasi sebelum nanti ombudsman datang. Gitu. Ombudsman itu datang nggak ngomong-ngomong. Ombudsman itu datang silent, dia langsung aja datang ke OPD-nya tanpa memberitahu ke kami. Jadi kami tidak tahu kapan Ombudsman akan datang mengevaluasi untuk standar kepatuhan pelayanan publik gitu.
Nah, dan ini menjadi bagian penilaian yang tidak terpisahkan dari PMPJI dan MPRB. Kalau lembaga ombudsman menyatakan kita masih merah, berarti pelayanan publik kita masih relatif kurang bagus. Nah, minimal dari pemenuhan standar pelayanan standar pelayanan publiknya. Itu tolong di drive teman-teman di OPD-nya untuk segera memenuhi standar-standar pelayanan publik harus seperti apa, kemudian menyampaikan ke kami secara online melalui Google Form sehingga kami bisa mengevaluasi dan nanti bisa mendrive OPD mana yang kira-kira kurang bagus gitu artinya gitu. Karena yang banyak menyampaikan malah kecamatan itu relatif banyak menyampaikan ke kami. Kalau OPD sedikit gitu. Penilaian pertama Kesbang yang paling tertinggi yang berdasarkan hasil evaluasi kami. Kesbang sampai nilainya 90-an. Berarti kalau 90-an dia sudah memenuhi lah 9 indikator standar pelayanan publik. Nah, itu mungkin ya dari aspek ombudsman sendiri untuk kepatuhan standar pelayanan publik mohon dicermati oleh Bapak dan Ibu asesor selaku sekretaris di OPD-nya masing-masing. Nah, kemudian tugas TPN yaitu melakukan review terhadap usulan Bupati dan menyampaikan hasil reviewnya ke Kemenpan dan nanti akhirnya Kemenpan menyatakan bahwa unit pelayanan ini adalah WBK atau WBBM. Lanjut, Neng. Nah, kemudian ini secara umum mekanisme penilaian dan pengusulan perangkat daerah menuju WBK dan WBBM, penilaian mandiri OPD. Nah, kita berharap self-assessment OPD ini secara berjenjang ya Bapak dan Ibu, jadi tidak hanya ditumpukan pada asesor, tetapi silakan dipekerjakan gitu ya, difungsikan pokja-pokjanya, kemudian pokjanya itu sendiri melaksanakan dengan anggotanya melaksanakan review self assessment terhadap apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan aksinya masing-masing, kemudian menyampaikan ke asesor, nanti asesor yang di endingnya asesor yang nanti melaksanakan oke, ini bagus, ini benar, ini kemudian disampaikanlah nanti ke ke APIP gitu, ke inspektorat untuk dilaksanakan self assessment oleh TPI. Nah, kemudian rekomendasi kelayakan OPD menuju WBK WBBM. Nah, nanti seperti yang kita sampaikan, kami di bagian organisasi bersama-sama dengan inspektorat nanti melihat OPD-OPD yang kira-kira layak untuk menuju WBK WBM dan OPD itulah nanti yang akan di-drill semaksimal mungkin sehingga bisa masuk ke PMPJI-nya. Nah, kami berharap sebenarnya tahun sekarang ada kecamatan yang muncul untuk dijadikan sebagai perangkat daerah menuju WBK WBBM. Namun ketika kita evaluasi dengan teman-teman di inspektorat ternyata belum ada kecamatan yang secara maksimal minimal mengisi lah KE-nya itu dengan benar gitu, dengan benar dan kemudian sesuai dengan keinginan dari evaluator. Sebenarnya tahun sekarang kita berharap gitu, karena tahun kemarin pada awal tahun kita sudah melakukan kunjungan ke Sukabumi, ada satu kecamatan di Sukabumi itu yang sudah WBK. Dan ternyata menurut Pak Ibu Camatnya waktu itu sebenarnya nggak susah untuk menjadi WBK itu, asal komitmen camatnya, komitmen teman-teman di kecamatannya, kemudian camatnya mengajak ke para anggotanya untuk bersama-sama mewujudkan perangkat daerah yang bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan secara maksimal ke publik. Itu sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu Camat waktu itu. Nah, mungkin tahun depan kita berharap ada 1 atau 2 kecamatan yang kita ajukan untuk WBK WBBM karena secara faktual kecamatan itu dia bersinggungan langsung dengan masyarakat dan kecamatan lah yang memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat. Gitu. Nah, kemudian TPI dia melaksanakan pemantauan berkala terhadap OPD yang berpredikat. Seperti saat ini, ketika DPMPTSP sudah mendapatkan predikat WBK, maka inspektorat melakukan
ETPI melakukan pemantauan MONEF berkala terhadap OPD itu, apakah DPM PTSP ini masih layak dinyatakan WBK ataukah sudah tidak layak. Kalau sudah layak, masih layak, berarti apakah layak diajukan WBBM ataukah seperti apa posisinya. Nah, itu mungkin. Nah, kemudian TPI menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan Bupati menetapkan OPD yang berpredikat menuju WBK WBM melalui SK dan mengajukan ke TPM melalui PMPJP. Jadi dari 10 itu kemarin ada 5 yang memenuhi, 4 yang memenuhi syarat itu kalau tidak salah. Saya lihat dulu, saya sampaikan ke Bapak dan Ibu saja supaya tahu. Jadi dari 10 OPD itu ada 5 kemarin yang memenuhi syarat, yaitu BKPSDM, Disdukcapil, RSD, Inspektorat, dan DPM PTSP. Nah, ini nilainya relatif cukup baik gitu. Nah, dari 10 OPD kemarin itu yang kita masukkan di dalam PMPJP. Nah, mudah-mudahan tahun depan saya sampaikan tadi ada kecamatan lah, 1 atau 2 gitu, sehingga nanti kita bisa mendorong. Dan Dinkes pun saya kira, kalau kemarin kan Dinkes masuk nih tahun kemarin. Nah, disarankan oleh Pak Aan memang pada saat kita evaluasi MONEF-nya, jangan Dinkesnya gitu, tetapi puskesmasnya. Nah, mungkin ke depan teman-teman di Dinkes bisa mendesain puskesmas mana yang kira-kira dapat dijadikan sebagai unit pelayanan yang berpredikat menuju WBK dan WBM. Tuh. Nah, kemudian dari Bupati ke TPN melakukan review, kemudian menyampaikan hasil ke Kemenpan, dan Kemenpan menetapkan. Itu secara sekilas bagaimana penilaian, mekanisme penilaian dan pengurusan perangkat daerah menuju WBK WBBM. Lanjut, Neng. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu, di dalam Perbuk itu nanti ada beberapa indikasi kegiatan atau hasil yang ingin dicapai serta tujuan apa yang dicapai yang bisa dijadikan pedoman oleh Bapak dan Ibu untuk menyusun reaksi, gitu ya. Namun demikian, indikasi kegiatan ini bukan berarti itu saja gitu yang harus, tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan core bisnisnya OPD-nya. Ini hanya sebagai minimal teman-teman di OPD bisa menyusun reaksinya seperti begini. Nah, ini dari aspek manajemen perubahan, kita menginginkan ada sebuah perubahan pola pikir yang secara sistematis dan konsisten agar individu di perangkat daerah ini mampu bekerja lebih baik. Kemudian hasil yang ingin dicapai adanya komitmen pimpinan di dalam proses pembangunan JP, kemudian terjadinya pola pikir, perubahan pola pikir dan budaya kerja dan menurunnya resiko kegagalan. Nah, ini indikasi kegiatannya, ini sudah kita cantumkan di dalam Perbuk, membentuk tim kerja yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah, ada contohnya nanti dilampirkan di dalam Perbuk tersebut, kemudian menyusun dokumen rencana juga ada contoh terlampirnya, silakan dilihat. Kemudian melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam rencana aksi dan membentuk agen perubahan serta keterlibatan aktif dari anggota organisasi dalam proses pembangunan JP. Nah, itu untuk manajemen perubahan. Lanjut untuk penataan tata laksana. Nah, untuk penataan tata laksana tentu saja kita menginginkan sebuah prosedur kerja yang jelas, efektif, dan efisien. Nah, ini hasil yang ingin dicapai ada pemanfaatan teknologi informasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, kemudian adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pemerintahan dan kinerja organisasi. Dan indikasi kegiatannya tentu saja ada penyusunan SOP, proses bisnis yang sudah ditetapkan oleh kepala perangkat daerah, kemudian pembangunan dan implementasi e-office, kemudian ini masih saya kira kita semua sudah paham lah, e-office ini adalah satu Windows ya, artinya pintunya, dan di e-office itu banyak hal, termasuk nanti indikator kinerja individu pun akan di situ melalui MAUTI, kemudian ada juga Markona dan lain sebagainya. Banyak hal di e-office itu, tetapi
Intinya adalah kita sudah mampu menggunakan teknologi informasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintah selain surat-suratan. Nah, kemudian juga kita melakukan keterbukaan informasi publik. Nah, ini mungkin indikasi-indikasinya. Kemudian dari aspek penataan sistem manajemen SDM, kita ada indikasi kegiatan melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai, kemudian mutasi internal secara proporsional, melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, menyusun dan menetapkan kinerja individu, melaksanakan disiplin kode etik dan melaksanakan simbok, ya, pemutakhiran data melalui simbok secara berkala. Nah, itu mungkin indikasi beberapa kegiatan yang ada di dalam komponen penetapan sistem manajemen SDM. Lanjut, ini untuk penguatan akuntabilitas, kita berharap adanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Nah, kemudian indikasi kegiatannya adanya keterlibatan pimpinan di dalam proses penyusunan rencana kinerja. Tentu saja proses keterlibatan ini harus dituangkan juga di dalam dokumen-dokumen. Kemudian ada IKI, indikator kinerja individu yang sedang didesain dengan teman-teman Kasubag program. Adanya laporan kinerja yang berkualitas, kemudian kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas dan sistem informasi kinerja. Kemudian dari penguatan pengawasan, kita yang seperti sampaikan Pak Sekda tadi, kita ingin menerapkan sebuah SPIP yang qualified lah gitu. Artinya early warning sistemnya berjalan, kemudian whistleblowing sistemnya berjalan, penanganan kepentingan berjalan, dan pengendalian gratifikasinya berjalan. Dan tidak lupa kita ingin mendapatkan sebuah pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif, efisien, sehingga proses pelayanan publik ketika ada indikasi maladministrasi atau apapun lah kejadiannya itu bisa terdeteksi secara dini dan bisa diselesaikan dengan smooth, dengan bagus gitu. Nah, kemudian langsung untuk penguatan selanjutnya, penguatan kualitas pelayanan publik. Itu ada maklumat ya, maklumat itu dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan itu ada 9 indikator mulai dari maklumat pelayanan publik sampai ke sarana prasarana, toilet dan lain sebagainya. Tolong dilihat kembali aturannya, dan standar pelayanan ini menjadi tolak ukur di dalam proses penilaian penguatan pelayanan publik. SOP juga dilakukan revisi secara berkala dan budaya pelayanan serta survei kepuasan masyarakat. Kita berharap sih survei kepuasan masyarakat seperti yang dilaksanakan oleh rumah sakit, kemudian Dinkes, itu bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga gitu. Jadi lebih proporsional gitu, tidak dilaksanakan oleh kita sendiri. Ya, mudah-mudahan ke depan kami juga yang menangani hal itu bisa membuat sistem yang bisa diaplikasikan oleh semua OPD. Nah, kemudian dari komponen hasil itu adalah hasilnya sampai saya sampaikan tadi, itu melaksanakan survei yang dilakukan oleh Kemenpan. Lanjut, ini mungkin beberapa indikasi kegiatan yang bisa dijadikan tolak ukur Bapak dan Ibu dalam penyusunan redaksi ya, untuk 6 area. Lanjut, nah ini di dalam proses pembangunan JI, apa sebenarnya tugas dari perangkat daerah atau unit kerja? Tentu saja yang pertama adalah membangun komitmen dan melengkapi unsur dari pelaksanaan pembangunan JI, kemudian membuat inovasi di dalam proses pelayanan publik dan pencegahan korupsi, serta melaksanakan program kegiatan sesuai dengan aksi. Nah, kemudian membuat strategi komunikasi di dalam menginformasikan perubahan. Jadi artinya, strategi komunikasi ini adalah untuk menginformasikan apa-apa saja yang dilaksanakan, lebih ke bagaimana peran OPD di dalam mengkomunikasikan capaian-capaian kinerja misalnya. Ada ya, PPID namanya. PPID kalau tidak salah itu di sekretariat ada PPID. Nah, itu bagaimana strategi dalam mengkomunikasikan aspek pelayanan publik ke masyarakat secara umum. Nah, kemudian melaksanakan monet secara berkala atas kemajuan pembangunan JI. Nah, ini saya sampaikan tadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat aplikasinya itu sudah clear, sudah bisa dipakai oleh teman-teman di OPD. Mudah-mudahan ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan nyinggung sedikit untuk kawasan terpadu. Jadi kawasan terpadu yang ada di kita itu adalah mall pelayanan terpadu, itu mall pelayanan publik ya. Nah, tujuannya itu adalah
agar dampak pembangunan zona integrasi itu dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, kenapa harus dipadukan gitu mau pelayanan publik ini? Kemudian mengintegrasikan pembangunan JTI yang dilakukan oleh unit-unit pelayanannya dan meningkatkan learning proses atas perangkat daerah saat pembangunan JTI. Nah, kalau yang kita identifikasi sih berdasarkan yang informasi yang kami terima dari DPMPT sih mudah-mudahan benar ini. Ada beberapa OPD yang terlibat di situ, ada Bapenda, DPMPTC, Disdukcapil, Disnakerta, Dinskes, Dinas Arkus, dan Dinsos P3A. Walaupun sebenarnya kan banyak OPD lintas sektoral juga yang ada di situ, tetapi karena kita konteksnya adalah perangkat daerah, maka mungkin nanti proses pembangunan JTI-nya kita bisa diskusikan apakah bersama-sama dengan OPD lintas sektoralnya atau hanya perangkat daerah yang menjadi tanggung jawab dari Kabupaten Sumedang itu sendiri. Nah, kemudian di dalam proses pembangunan JTI di kawasan terpadu, maka perangkat daerah menjadi leading sektor membentuk tim khusus. Nah, kemudian tim khusus inilah yang anggotanya gabungan unit kerja untuk mempermudah koordinasi. Dan tim khusus inilah yang menyusun tata tertibnya, proses bisnisnya, SOP-nya, tata kerja, bagaimana melaksanakan monet secara berkala dan membangun sistem informasi secara berkelanjutan dan sifatnya terpadu untuk semua unit pelayanan yang ada di MPP lah dalam hal ini. Kemudian perangkat daerah yang menjadi leading sektor pada kawasan terpadu ini membangun keterpaduan integrasi pembangunan JTI ini. Jadi kalau DPMPTSP mungkin tidak membawa hanya DPMPTSP saja, tapi DPMPTSP harus mampu mengkoordinir, mengkolaborasikan berbagai pelayanan yang ada di unit-unit pelayanan yang ada di MPP sehingga nanti core bisnisnya terlihat bagaimana keterkaitan antar OPD yang ada di dalam MPP ini bisa meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan. Nah, kemudian tapi bukan berarti begini, unit pelayanan yang ada di MPP itu dia tidak membangun JTI-nya di OPD-nya gitu. Jadi MPP di sini DPMPTSP hanya koordinatif saja di ininya fungsinya gitu. Dia hanya menjadi koordinator dan yang melaksanakan JTI tetap di OPD masing-masing. Ya Dinsos melaksanakan, Dinsos Bapenda melaksanakan, Bapenda Disduknya melaksanakan. Nah, nanti DPMPTS mengkoordinir. Jadi kalau suatu saat DPMPTS memerlukan standar pelayanan, tinggal nagihan ke Dinsos, mana standar pelayanannya, mana proses bisnisnya, mana apa-apanya. Nah, kemudian dibicarakanlah dengan clear oleh tim khusus ini seperti apa keterkaitannya dengan antara OPD tersebut di dalam naungan MPP. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu untuk proses pembangunan JTI di kawasan terpadu ini. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini syarat nilai Bapak dan Ibu yang tercantum di dalam Permenpan RB nomor 10 tahun 2019. Memang ada perubahan dari Permenpan 252/2014. Nah, untuk WBK nilai total minimal 75 dengan nilai pengungkit minimal 40. Nah, ini bobot nilai per area pengungkit minimal 60%. Ini biasanya itu secara otomatis sudah disetting di PMPJTI sehingga nanti akan kelihatan berapa proporsi nilainya masing-masing. Nah, kemudian untuk WBBM itu minimal persyaratannya adalah telah mendapatkan predikat WBK dan nilai total minimal 85 dengan nilai pengungkit minimal 48, bobot nilai per area pengungkit minimal 75. Kemudian ini juga ada nilai hasil. Nilai hasilnya seperti apa untuk WBK dan WBBM mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa membaca di itunya di Perbooknya. Kemudian untuk kawasan terpadu pun seperti apa, kalau dia nanti mau diajukan untuk ke WBBM dan kemudian ke WBBM ya kalau DPMPTSP berarti kawasan terpadunya yang minimal WBK. Itu mungkin beberapa persyaratan ketika OPD itu akan diajukan menuju WBK dan WBBM. Lanjut sedikit lagi sih Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk evaluasi dan pemantauan. Evaluasi ini self-assessment bisa dilaksanakan mandiri ya. Dilaksanakan mandiri berjenjang seperti yang kami sampaikan. Mulai dari perangkat daerah, Pokja bekerjalah, kemudian asesor mengasesmen, kemudian TPI dan lain sebagainya berdasarkan LKM. Itu secara berjenjang evaluasi mandiri, kemudian dari evaluasi mandiri kita sampaikan ke TPN, ke Bupati,
kemudian Bupati menyampaikan ke Kemenpan, ke TPN melaksanakan evaluasi dan evaluasi serta pemantauan terhadap penerima WBK WBM. Itulah yang harus dilaksanakan ya untuk evaluasi dan pemantauan. Nanti mungkin bisa dibaca di dalam Perbuknya. Kemudian lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata setelah kita mendapatkan predikat WBK WBM, ternyata itu predikat itu bisa dicabut. Bisa dicabutnya kenapa? Gitu. Apabila TPN berdasarkan hasil review atau verifikasi klarifikasi lapangan terjadi maladministrasi, menemukan bukti terdapat maladministrasi, maka secara langsung unit pelayanan tersebut atau perangkat daerah tersebut dicabutlah predikatnya. Kemudian TPN hasil evaluasi tersebut merekomendasikan ke Menpan RB dan mencabut WBK WBM, dan itu tidak boleh diajukan lagi selang 2 tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan. Misalnya OPDA sekarang sudah WBK, kemudian dievaluasi oleh TPN ternyata ada maladministrasi, kemudian dinyatakan dicabut, maka baru 2 tahun kemudian lah perangkat daerah A itu bisa diajukan kembali. Nah, kemudian kewajiban yang tidak boleh dihindarkan oleh OPD yang sudah oleh perangkat daerah yang sudah yang sudah mendapatkan predikat WBK, yaitu adalah mencoba untuk men-share, mereplikasi agar perangkat daerah itu bisa mereplikasi gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi tingkat kabupaten bersama-sama dengan DPM PTSP, sehingga nanti kita bisa mengembangkan dan mereplikasi model yang sudah didesain di DPM PTSP itu ke OPD yang lain, perangkat-perangkat daerah yang lain. Nah, kalau perangkat daerah lain mereplikan, sekarang kan usum ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, mereplikasinya saya kira itu menjadi sebuah tahap yang bisa memudahkan bagi perangkat daerah untuk mengembangkan atau melaksanakan pembangunan JTI. Kemudian lanjut, udah selesai ya kalau nggak salah. Ya, udah selesai. Itu Bapak dan Ibu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai roadmap RB, biar nanti kami tidak usah mensosialisasikan kembali, sekaligus saja kita skip sekilas-sekilas saja untuk roadmap RB. Yang ini kan. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa, nanti kita silakan di japri aja ya Bapak dan Ibu, karena ini jam 11 kita harus sudah off. Ya, nanti aja dulu. Daerah HP mah tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, ini untuk yang roadmap ya Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sekilas saja bagaimana roadmap di Kabupaten Sumedang setelah kita melaksanakan sinergitas dan kemudian artinya sinkronisasi dengan roadmap berdasarkan Permenpan 025/2020. Nah, sebenarnya saya sudah mensahkan Perbuk nomor 15, tapi kemudian harus diselaraskan dan sekarang masih berproses sehingga nomor Perbuknya belum ada ya. Lanjut. Nah, ini green design-nya seperti ini. Ini nggak usah lah. Latar belakangnya seperti itu. Nah, ini green design-nya. Jadi di dalam roadmap pemerintah pusat, pemerintah ini menginginkan di tahun 2020-2024 itu adalah menjadi pemerintahan kelas dunia, world class government gitu. Nah, sebenarnya kan ini dari tahun 2010 ya kita harusnya melaksanakan reformasi birokrasi ini. Tapi di Kabupaten Sumedang di kita ini baru gembar-gembornya ya tahun-tahun sekarang aja lah, tahun kemarin lah mungkin, tahun 2018, 2019, 2020 lah sekarang sedang digembar-gembarkan kembali. Nah, oleh karena itu bukannya telat sih, tetapi kita harusnya sudah pada tahap tidak hanya proses pembangunan gitu, tetapi sudah harus pada tahap kita implementatif, kemudian melihat implementasi yang 2 periode kemarin itu seperti apa sih pada tahun ketiga ini 2020-2024. Oleh karena itu Bapak dan Ibu di seluruh OPD termasuk di Kabupaten Sumedang, kita harus mengejar
kekurangan ataupun mengejar target-target yang 2010 sampai 2019. 9 tahun kita harus mengejar target-target itu, sehingga 2020-2024 kita tidak hanya berkutat pada aspek pemenuhan evidence saja, tetapi lebih kepada bagaimana implementasi dari reformasi birokrasi sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Gitu. Sebenarnya itu sih, tapi nggak ada kata terlambat saya kira kalau kita mau berusaha. Oleh karena itu dalam 5 tahun ke depan 2020-2024 kita push diri kita sendiri untuk menyamakan dengan kabupaten kota lain, sehingga target yang di pemerintah pusat tahun 2024 menjadi world class government ini bisa terrealisasi. Nah, kemudian lanjut green design-nya, lanjut ya. Nah, ini Bapak dan Ibu kondisi existing reformasi birokrasi kita sampai tahun 2019. Hasilnya saya kira nanti kita share apa yang sudah kita peroleh dari 2010 sampai 2019. Dan kemudian masalah-masalah apa saja yang masih teridentifikasi berdasarkan 8 area tersebut. Nah, masalah inilah yang nanti akan kita minimalisir dan kemudian kita hilangkan di dalam program roadmap tahun 2020-2024. Saya kira nanti Bapak dan Ibu bisa membaca hasil-hasil serta masalah-masalah apa saja yang teridentifikasi dari 8 area ini. Kemudian lanjut nih. Nah, ini juga sama untuk HDM. Memang untuk yang roadmap tahun sekarang ini banyak sekali yang SDM, karena seperti yang sampaikan Pak Sekda tadi, ketika kita mau melaksanakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, memberikan pelayanan, maka inti poinnya adalah SDM. Bagaimana SDM itu bisa dibentuk menjadi SDM yang qualified, yang berkualitas, yang memiliki kompetensi yang maksimal, sehingga dia mampu memberikan pelayanan yang secara efektif, efisien ke masyarakat. Nah, itu kemudian ini ada beberapa identifikasi, dan kemudian kondisi yang diharapkannya, saya kira dari 8 area tentu saja ini meningkatkan komitmen. Komitmen itu gampang diomongkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Komitmen sih gampang sih, keluar-keluar aja ngomong. Kita berkomitmen A, B, C gitu. Tetapi pada saat pelaksananya agak sulit gitu. Karena konsistensi itu setiap orang memiliki peluang untuk dalam tanda kutip tidak komitmen, tidak konsekuen dengan apa yang diomongkan. Oleh karena itu kita berharap dari aspek manajemen perubahan adanya proses peningkatan komitmen. Dari siapa? Dari semua orang, termasuk pimpinan, staf, kemudian sampai ke di level bawah gitu. Semua level kita harus berkomitmen. Kalau komitmen jelas dari semua aspek, dari semua level, berarti insya Allah kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian dari peraturan perundang-undangan kita ingin meningkatkan kualitas penyusunan dan publikasi dari produk hukum tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian ada sinkronisasi dengan produk-produk hukum. Ini kalau diidentifikasi oleh teman-teman bagian hukum waktu itu di organisasi saja memang banyak aturan yang harus diperbaiki gitu, karena sudah ada yang sudah tidak relevan, ada yang harus disinkronkan dengan peraturan yang baru dan lain sebagainya. Banyak di organisasi ini ratusan. Nah, nggak tahu nih kalau di OPD. Oleh karena itu nanti ke depan memang harus bersama-sama dengan bagian hukum untuk mengidentifikasi hal tersebut sehingga produk hukum yang disahkan oleh Pak Bupati ini menjadi produk hukum yang betul-betul qualified. Nah, kemudian struktur kelembagaan yang efektif dan efisien. Ini beberapa aspek memang harus kita laksanakan untuk efektif efisien kelembagaan ini, mulai dari evaluasi kelembagaan, kemudian penataan SKJ-nya, standar kompetensi jabatan, ANJAP ABK. Ini perlu disampaikan nih ke Bapak dan Ibu, ANJAP ABK ini ada 3 OPD yang belum disampaikan ke kami, ya terutama adalah OPD-OPD besar. Saya kira nggak perlu saya sampaikan di sini. Tetapi OPD besar 3 OPD masih belum menyampaikan ke kami. Tolong dicek ulang oleh para asesor ke teman-teman Kasubag kepegawaiannya yang belum menyampaikan. Ini karena Simona, sistem aplikasi yang di Kemendagri itu harus selesai bulan Agustus. Dan sebelum di input ke sistem Simona itu
itu harus direview oleh inspektorat terlebih dahulu. Nah, kami masih menunggu 3 OPD yang belum menyampaikan ke kami untuk direview oleh inspektorat. Kemudian kita mengharapkan sebuah kondisi penerapan norma standar, prosedur dan keterlaksanaan yang didukung dengan IT. Dan kemudian dari aspek SDM meningkatnya integritas, profesionalitas dan disiplin ASN. Kemudian dari aspek pengawasan kita menginginkan ada minimalisir penyalahgunaan wewenang dan KKN. Dari aspek akuntabilitas tentu saja meningkatkan akuntabilitas kerja dan pelayanan, tentu saja meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi pelayanan publik. Itu mungkin kondisi-kondisi yang diharapkan melalui roadmap ini. Lanjut. Kemudian selanjutnya, nah ini di dalam Perbob ini nanti ada analisis lingkungan strategis. Analisis lingkungan strategis ini sangat penting dilaksanakan agar kita bisa membuka pola pikir kita bagaimana kondisi yang dialami oleh kita sendiri. Secara umum sebenarnya analisis lingkungan strategis baik dari pemerintah pusat sampai ke daerah saya kira relatif sama gitu. Yang pertama adalah adanya politisasi dan kooptasi birokrasi. Nah, kita tidak menutup mata dengan adanya mekanisme pemilihan kepala daerah yang berasal dari partai itu tentu saja akan membuat kita bergrup-grup ya mau tidak mau itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu di dalam roadmap, di dalam proses perubahan reform birokrasi, kita berharap sebuah birokrasi yang netral. Artinya memang dia tidak memihak secara kepartaian gitu, tidak memihak secara personal gitu, tetapi secara birokrasi dia bersifat netral untuk menciptakan sebuah aparatur yang profesional dan kompeten. Nah, kemudian dari prospek penegakan dan kepastian hukum, ini reward dan punishment memang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ini tidak hanya dari aspek pelaksanaan RB, untuk aspek-aspek yang lain pun memang reward punishment di Sakit pun itu kemarin menjadi pembicaraan yang cukup dominan, bagaimana sebenarnya mekanisme reward and punishment terhadap proses pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Dan ini adalah, kalau di sini adalah reward punishment yang jelas bagi pelaksanaan RB. Kemudian administrasi dan kelembagaan. Nah, ini kita berharap sih nanti struktur organisasi ini tepat fungsi, tepat ukuran, kemudian tepat sasaran. Artinya kita akan melaksanakan proses evaluasi kelembagaan, penataan kelembagaan itu berdasarkan apa yang diinginkan dari aspek perencanaan. Aspek perencanaan, visi misi Pak Bupati seperti apa, maka organisasi apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan visi misi tersebut. Sehingga, tapi tentu saja di dalam proses penetapan kelembagaan itu juga tidak terlepas dari urusan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, konsepnya kalau dulu-dulu Bapak dan Ibu memahami bahwa organisasi dulu yang ada, kemudian perencanaan baru ada. Tetapi kalau secara teoritis kita berharap bahwa struktur ini, struktur kelembagaan ini ada apabila perencanaan sudah clear, mau seperti apa pemerintah daerah Kabupaten Sumber yang di bawah, maka organisasi apa yang dibutuhkan. Sehingga nanti bisa fokus terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah, dan ini akan mempercepat proses pelayanan publiknya. Nah, kemudian dari aspek budaya birokrasi, kita ingin mengembangkan nilai-nilai budaya birokrasi yang positif terhadap pencegahan terjadinya KKN. Budaya birokrasi ini tentu saja tidak hanya sekedar di atas kertas dan di atas Perbup, kita punya Perbup budaya kerja, tetapi memang perlu diselaraskan kembali dengan nilai-nilai yang sekarang. Tetapi langkah lebih baiknya, kalau dulu, karena saya pernah jadi kasubag program, kalau dulu di dalam proses penyusunan Rensra itu ada nilai-nilai budaya di organisasinya. Nah, itu adalah nilai-nilai kesepakatan. Kalau sekarang kan modelnya tidak seperti itu. Kalau dulu ada nilai-nilai budaya kesepakatan yang menjadi dasar perangkat daerah itu di dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, nilai-nilai inilah yang dikembangkan di OPD tersebut. Nah, mungkin walaupun tidak secara letterlah dituliskan di dalam produk-produk perencanaan ataupun produk-produk apalah nilai-nilai ini, tetapi bisa diinternalisasi di dalam pribadinya masing-masing setiap ASN.
Nah, kemudian globalisasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan juga menjadikan lingkungan strategis untuk pada proses reformasi birokrasi itu sendiri, karena mau tidak mau secara sekarang kan zamannya milenial, kalau ASN-nya tidak memposisikan sebagai ASN yang berpikiran global gitu, ya mungkin akan ketinggalan zaman pada akhirnya gitu. Oleh karena itu ASN global ya ASN yang memposisikan proses secara global ini yang menjadi target dan rujukan pemerintah gitu di dalam proses ini. Dan tidak satu hal lagi adalah revolusi Indonesia 4.0. Nah, ini pemanfaatan IT saya kira ini untuk mendorong pemerintah agar mampu memberikan layanan mandiri, bergerak cerdas dan fleksibel tanpa batas bagi masyarakat. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini selain analisis lingkungan strategis, kita ada isu-isu strategis yang berkembang lah di lingkungan pemerintah kita, baik secara level pemerintah daerah maupun secara nasional. Yang pertama adalah penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi. Nah, penyederhanaan ini sudah menjadi target Pak Presiden, saya kira Bapak dan ini sudah paham bagaimana proses penyederhanaan birokrasi, namun memang kita di bawah koordinasi Kemendagri saat ini belum ada sebuah kesepahaman harus seperti apa sebenarnya penyederhanaan birokrasi di level pemerintahan daerah. Kita tunggu saja wait and see seperti apa ke depan. Tetapi yang pasti ini menjadi isu strategis yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah sampai akhir 2020. Nah, kemudian pengembangan kualitas sumber daya aparatur sebagai penggerak organisasi ini juga menjadi isu strategis. Oleh karena itu nanti BKPSDM memiliki beban yang cukup signifikan lah terhadap proses ini gitu. Tidak hanya BKPSDM, saya kira semua perangkat daerah di bawah koordinator BKPSDM tentu saja harus bergerak agar indeks profesionalitas ASN kemudian merit system juga bisa setidaknya ya meningkat lah. Harus meningkat sih, bukan setidaknya, harus meningkat. Nah, kemudian meningkatkan pelayanan publik melalui terobosan dan inovasi ini juga menjadi isu strategis. Selanjutnya adalah transformasi digital. Nah, ini yang sekarang sedang digembar-gemburkan oleh pimpinan kita termasuk Pak Sekda dalam beberapa pertemuan selalu menyinggung hal ini. Transformasi digital menjadi target kita untuk melakukan sebuah reform, melakukan sebuah proses perubahan sehingga kita bisa meningkatkan pelayanan. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, tujuan, sasaran, dan target kinerja yang menjadi tolak ukur pemerintah Kabupaten Sumedang. Jadi tujuannya menciptakan pemerintahan yang bersih, ya, yang baik dan bersih. Kemudian sasarannya ada 3, birokrasi bersih akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan terwujudnya pelayanan publik. Ini ada beberapa indikator. Indikator ini tidak lepas dari RPJMD. Ini menjadi target level kabupaten. Tetapi level kabupaten pun tidak terlepas dari intervensi OPD. Seperti contoh nilai SPIP, persentase penerapan SIP. SPIP itu kalau OPD-nya tidak bergerak, tidak menerapkan, maka target-target ini tidak akan tercapai. Kemudian nilai evaluasi sakit. Kalau tidak bergerak OPD-nya, kita nggak akan bisa mencapai. 2020 kita kembalikan lagi ke RPJMD target kita BB 2021A sampai 2024 nanti kita A. Mudah-mudahan tidak hanya BB 2020 seperti keinginan oleh pimpinan, mungkin bisa A lah gitu. Mudah-mudahan. Ya, sini kemudian lanjut nanti bisa dibaca. Kita baru sedikit sedikit lagi waktunya. Nah, ini beberapa kegiatan. Kegiatan ini adalah kegiatan kegiatan umum lah yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman OPD, nanti bisa dibaca nanti di perbuknya siapa penanggung jawabnya, dan ini bisa dijadikan tolak ukur Bapak dan Ibu di dalam menyusun aksi RB di OPD-nya. Lanjut, kemudian nah ini quick win. Nah, quick win kita ada beberapa ya, quick win kita ada beberapa aplikasi yang dijadikan quick win inisiatif yang sifatnya mudah dan cepat dalam merealisasikan target kerja. Ada aplikasi Simanja, aplikasi Markona, Maune, Talenta Pool, kemudian aplikasi pelayanan perizinan, Silasidakep, Mauti, aplikasi MPP, aplikasi Pasar Pintar, dan aplikasi CFK. Nah, target-target inilah yang menjadi quick win kita sampai 2024 nanti. Kemudian lanjut, nah monitoring evaluasi, saya kira monitoring tim pembangunan Pokja oleh OPD-nya masing-masing,
monitoring aksi itu ada inspektorat dan tim pembangunan RB di kabupaten. Evaluasi secara berjenjang saya sampaikan tadi melalui Pokja asesor dan pimpinan. Kemudian evaluasi bisa berdasarkan LKE, LKE-nya sudah mengalami perubahan. Saya kira OPD sudah paham, sudah dibagikan oleh kita. Silakan dipelajari per item-itemnya, per indikatornya. Dan evaluasi secara berkala bisa triwulan, semester ataupun tahunan. Dan pelaporan bisa dilaksanakan oleh OPD dan kabupaten. Dan hasil PMPRB ini disampaikan ke Kemenpan. Itu mungkin secara global ya, secara global artinya roadmap yang akan kita desain, yang sudah kita desain, yang sedang proses penyelarasan di bagian hukum. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu bisa selesai dan bisa kita share ke Bapak dan Ibu. Dikeluarin Neng ininya Neng. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena saya kira waktu juga jam 11 sudah tinggal berapa menit lagi, tinggal 5 menit lagi. Saya kira kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan secara japri ke Bu Neng Dewi atau misalnya ke Pak Ato di inspektorat. Silakan kita nanti sama-sama diskusikan. Nih keluarnya nih dari ini. Kita sama-sama nanti diskusikan apa yang menjadi masalah di OPD masing-masing. Nanti kita share bahannya. Nggak bisa nih? Nggak bisa nih? Balik lagi. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi bahan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan proses di OPD-nya masing-masing. Kita berharap setelah kami mensosialisasikan roadmap dan RB ini, dan JTI ini, Bapak dan Ibu mencoba untuk memulai tahun sekarang. Dan nanti ke minggu depan seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan selesai aplikasinya dan bisa dieksekusi oleh teman-teman secara simultan, kemudian berkala lah melaksanakan input ke data ini. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan saya kira tadi sampaikan ke Bu Neng Dewi, silakan. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu untuk mengikuti Zoom meeting ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AMP misalnya